Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Seperti biasa di akhir tahun kita memasukkan konten Best of the Best. Dan kali ini Best of the Best adalah 10 sepatu terbaik yang pernah kami review. Dalam penilaian kali ini kami memasukkan banyak sekali aspek. Yang pertama, sepatunya tampilannya bagus. Kemudian bahannya harus berkualitas. Ketiga, respon dari bantalan. Kemudian keempat juga kami mempertimbangkan harga jual atau harga retailnya. Jadi banyak sekali sepatu bagus namun sudah tidak update juga tidak kami masukkan dalam konten kali ini. Dan penilaian juga bersifat subjektif, jadi sepatu yang menurut saya bagus ataupun yang menurut saya nyaman di kaki belum tentu nyaman ataupun bagus di mata kalian. Nah, biar videonya nggak ngebosenin, kita mau sekalian ajak Anda untuk melihat apa aja fasilitas yang ada di Playfield, Jakarta Barat. Yuk ikutin! Oke, karena di luar panas banget, kita langsung masuk ke kafenya aja. Dan kita mau kasih tahu urutan ke-10, dihuni oleh Peak Underground. Ya, mengapa Peak Underground? Yang pertama, dia punya performa yang bagus banget dibanding sepatu Peak lainnya. Saya suka banget Peak Underground karena dia memiliki fit yang bagus, kunciannya juga bagus, dan sepatu ini sangat bisa digunakan untuk pemain yang berlari cepat apalagi bermanuver karena traksinya juga cukup oke di indoor maupun outdoor, dan pilihan warna menariknya juga bisa menjadi pertimbangan Anda untuk membeli sepatu ini. Tapi kekurangannya yang pertama, Anda memilih size harus benar-benar sesuai karena Peak Underground banyak yang memilih downsize ataupun true to size tergantung karakter kaki. Dan Peak Underground itu bukanlah sepatu yang bisa dibilang memiliki bahan yang cukup berkelas karena memang standar saja mesh, tapi bahan tersebut sudah sangat oke untuk fungsinya sebagai sepatu basket yang kuat. Bisa dibilang Peak Underground layak di urutan ke-10. Ya, untuk nomor 9 kita memasukkan Adidas Dame 7. Oke, mengapa Dame 7 memasuki peringkat ke-9? Karena sepatu ini mendapatkan improvement dalam hal kuncian. Memang terasa mirip sekali dibanding Dame 6, bahkan di bantalannya juga terasa benar-benar mirip, tapi secara kuncian itu mendapatkan peningkatan terutama di bagian tumit. Kemudian traksinya juga jauh lebih baik, jadi bisa digunakan di indoor maupun outdoor secara bersamaan. Sepatu ini juga memiliki colorway baru yang tampilannya keren-keren, jadi Anda kayaknya perlu melihat Dame 7 perkembangannya warna menarik apalagi yang bakal masuk. Dan inilah yang membuat kami masukkan Adidas Dame 7 di urutan ke-9. Oke, saatnya di urutan ke-8. Tapi mau ngasih tahu dulu kalau ini adalah lapangan yang biasa digunakan komunitas Head Shoes buat main. Ini adalah lapangan standar FIBA yang cuman ada di Playfield, Jakarta Barat. Dan di urutan ke-8, tanpa perlu panjang lebar, ini adalah Nike Kyrie 6.
Mengapa Nike Kyrie 6 masih kami masukkan di urutan ke-8? Karena bisa dibilang Nike Kyrie adalah sepatu basket terlaris yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Dan banyak sekali dari Anda yang sudah mencoba Nike Kyrie. Untuk Nike Kyrie 6 memang sedikit sekali improvementnya, tapi dengan sedikit sekali ubahan dan sedikit sekali peningkatan, Anda juga tentu sudah percaya dengan Nike Kyrie. Nike Kyrie 6 itu memiliki traksi yang jauh lebih baik, bahkan buat Anda yang suka bermanuver sampai pergelangan menekuk, Nike Kyrie bisa sangat diandalkan, apalagi traksinya cukup stabil. Kemudian bisa dibilang Nike Kyrie 6 memiliki bobot yang lebih ringan ketimbang Nike Kyrie 5. Kemudian Nike Kyrie 6 juga mendapat peningkatan dari bagian kuncian, terutama di bagian tumit yang lebih tinggi ataupun lebih kaku, dan di bagian depan yang sudah dilengkapi dengan strap. Namun sayangnya ada beberapa kekurangan juga. Yang pertama, Nike Kyrie membosankan, tampilannya begitu-begitu saja. Kemudian Nike Kyrie memiliki bahan juga yang tidak bisa dibilang empuk ataupun lentur. Karena bisa dibilang sepatu Nike Kyrie memang seperti itu yang mempertahankan kekokohan sepatu. Kemudian bantalannya juga tidak meningkat jauh lebih bagus. Masih tetap bantalan yang keras dan Anda membutuhkan waktu break in sebelum dapat merasakan Nike Kyrie dengan baik. Lalu yang paling banyak orang komplain dengan Nike Kyrie 6 adalah di bagian depan strapnya mudah sekali terlepas, apalagi buat Anda yang kakinya lebar. Menggunakan Nike Kyrie 6 tidak akan nyaman untuk Anda. Mungkin Anda di pertandingan akan sering mengencangkan strap di bagian depannya. Oke, dengan demikian Nike Kyrie 6 di urutan ke-8. Di urutan ke-7 ada Nike Kobe 5 Protro. Oke, mengapa Kobe 5 Protro masuk ke urutan ke-7? Karena ini bisa dibilang sepatu basket paling enak yang bisa digunakan Anda saat ini. Tapi sayangnya banyak sekali dramanya untuk mendapatkan sepatu ini. Karena yang pertama, sepatu ini dijual dengan harga retail yang cukup mahal, 2,6 jutaan. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan harga retail tersebut di Indonesia. Karena tentu Anda mendapatkannya dengan harga reseller yang berkisar di harga 4 jutaan tergantung colorway dan size yang tentunya Anda gunakan. Secara keseluruhan, sepatu ini memiliki bantalan yang sudah improvement ketimbang model yang klasik. Kemudian Kobe 5 Protro ini sama seperti Kobe lainnya, dia memiliki court feel yang bagus, bahkan buat Anda pemain yang cepat, kemudian Anda yang membutuhkan rasanya menempel dengan lapangan dengan baik, maka Kobe 5 Protro ini bisa menjadi pilihan untuk Anda. Kemudian yang paling kami sukai adalah pilihan beberapa colorway menarik yang hadir di Indonesia. Itu benar-benar keren. Bahkan buat Anda yang fans Kobe, tentu membeli Kobe 5 Protro ini adalah pilihan ataupun sebuah keseharusan. Nah, demikianlah yang membuat kami memasukkan Nike Kobe 5 Protro di urutan ke-7. Oke, di urutan ke-6 kita akan masukkan Nike Freak 2. Sepatu generasi kedua Giannis Antetokounmpo ini punya banyak peningkatan dibanding model sebelumnya. Karena dia jadi lebih ringan, kemudian dia potongannya juga pendek. Yang ketiga, dia juga lebih responsif bantalannya karena sudah ditaruh di depan. Nah, buat Anda seorang big man ataupun seorang guard, maka akan nyaman menggunakan sepatu ini, apalagi dia tidak sesempit generasi pertama, jadi kayaknya lebih cocok untuk semua karakter kaki dibanding model sebelumnya.
Kekurangannya adalah satu. Pertama, sepatu ini dijual cukup mahal karena 1,8 jutaan. Untuk Nike, Anda tentu memilih banyak pilihan lain selain Nike Freak 2. Yang kedua, sekarang belum banyak colorway menarik sehingga kayaknya Anda perlu menunggunya jika ingin membeli sepatu ini di kemudian hari. Anda juga yang ingin menggunakan sepatu ini di lapangan outdoor, ketahui juga bahwa bahan atasnya ataupun traksinya tidak cukup kuat untuk penggunaan di lapangan outdoor. Oke, secara keseluruhan Giannis atau Nike Freak 2 di urutan ke-6. Di urutan kelima kita punya Anta Shock the Game Crazy Tight. Nah, saya sudah mereview yang Anta Shock the Game Crazy Tight 4.0 dan sepatu ini cukup affordable. Jadi semua karakter kaki akan cocok menggunakan sepatu ini. Kemudian buat Anda yang suka sepatu tinggi, ini juga cukup nyaman digunakan karena bahannya cukup lentur. Sepatu ini juga cukup kuat karena traksinya seperti pisau. Jadi buat bowlers yang terbiasa bermain di lapangan outdoor, sepatu ini sudah disesuaikan dengan karakter para pebasket di Asia yang sudah terbiasa bermain di lapangan outdoor. Sepatu ini kuat banget, jadi buat Anda yang memang sehariannya bermain di lapangan outdoor tentu akan nyaman menggunakan sepatu ini. Kemudian bisa dibilang sepatu ini juga cukup terjangkau karena Anda bisa mendapatkannya hanya dengan di bawah 1,8 jutaan saja sudah sampai di Indonesia. Nah, selanjutnya ialah kekurangan sepatu ini. Sepatu ini yang pertama bentuknya tinggi, jadi buat Anda yang tidak terbiasa menggunakan sepatu tinggi maka akan kesakitan di bagian belakangnya karena sepatunya cukup mencengkram di bagian pergelangan. Kemudian yang kedua, bobotnya juga tidak bisa dibilang ringan karena jujur saja buat Anda yang terbiasa menggunakan Nike Kobe misalnya, menggunakan Anta Shock the Game akan merasa wah sepatu ini cukup berat. Kemudian yang ketiga, size Anta Shock the Game ini agak rumit buat Anda seorang big man ataupun yang memiliki kaki panjang. Karena bisa dibilang semua pre-order hanya menyediakan sampai size 45 saja. Dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini juga Anda harus bersabar. Karena lagi-lagi Anta tidak rilis di Indonesia sehingga Anda membutuhkan waktu sekitar 4 minggu ataupun 5 minggu untuk menunggu sepatu ini datang ke rumah Anda. Tapi bisa dibilang sepatu ini adalah salah satu sepatu menarik dan sangat worth it dibeli di 2020 ini. Oke, Anta Shock the Game kami masukkan di urutan ke-5. Oke, untuk urutan keempat kita memasukkan Adidas Don't Issue 2. Mengapa Don't Issue 2 masuk ke dalam kategori salah satu sepatu basket terbaik? Karena dibanding model sebelumnya jelas banyak banget peningkatannya dari mulai fit, kuncian, kemudian bounce-nya juga jauh lebih responsif. Buat Anda mungkin seorang big man, saya jamin sepatu ini juga tetap akan meredam pantulan dengan sangat baik. Bahkan buat Anda yang berbobot di atas 100 kg, pasti saya jamin akan tetap merasakan responsifnya bounce sepatu ini. Kemudian yang paling menarik lagi adalah selain fitnya yang bagus dari ikatan talinya, sepatu ini juga memiliki harga yang cukup kompetitif karena Adidas untuk seri Donovan Mitchell hanya menjualnya seharga 1,6 jutaan di harga retail. Jadi buat Anda yang punya budget segitu bisa memilih sepatu ini dan banyak sekali pilihan colorway menarik yang tentunya menarik untuk dimiliki. Namun ada beberapa kekurangan yang tentunya perlu Anda ketahui seperti karakter sepatu bounce itu biasanya sepatunya berat dan Donovan Mitchell ini memang
terasa bukan sepatu yang benar-benar enteng. Kemudian yang kedua, meskipun sepatu ini dibuat cukup stabil, tapi membuat Anda yang biasa bergerak bermanuver cepat akan merasa kurang lentur menggunakan sepatu ini karena sepatunya benar-benar tegap sekali. Kemudian yang ketiga, sepatu ini bisa dibilang memiliki waktu break in yang cukup lama karena di awal penggunaan beberapa bagian di kaki Anda tentu akan mengalami kesakitan, apalagi buat Anda yang kakinya lebar. Oke, secara keseluruhan memang sepatu ini cukup baik dan kami sepakat untuk memasukkan Adidas Don't Issue 2 di urutan keempat. Oke, di peringkat ketiga ini adalah salah satu sepatu yang paling kami suka, yaitu Air Jordan 35. Oke, mengapa Air Jordan 35 ada di urutan ketiga? Yang pertama tentu Anda ingat dong kalau Air Jordan 35 itu tampilannya ganteng banget. Dan buat Anda yang menggunakan sepatu itu tentu akan menjadi pusat perhatian di lapangan. Nah, kedua, dia banyak sekali peningkatannya dibanding model sebelumnya. Jadi kalau Air Jordan 34 udah menurut Anda bagus banget, di Air Jordan 35 ini Anda mendapatkan tambahan yaitu keamanan. Jadi di bagian belakangnya itu sekarang kunciannya jauh lebih baik ketimbang model sebelumnya. Kemudian yang paling kami soroti adalah di bagian bantalannya. Buat Anda yang ingin merasakan seperti apa sih bantalan terbaik yang ada di pasaran dan seperti apa sih rasanya dipantul dengan bantalan yang nikmat sekali, maka Anda harus mencoba Air Jordan 35 karena buat Anda yang mungkin berbobot besar sekali dan Anda butuh daya rebound yang kencang untuk sepatu, Air Jordan 35 itu bisa menjadi pilihan yang tepat. Oke, tapi dari semua keunggulan Air Jordan 35 mungkin ada kekurangannya juga. Yang pertama, sepatu itu harganya lumayan mahal. Jadi buat Anda yang tidak memiliki kocek 2 juta ke atas untuk membeli sepatu basket, maka disarankan tidak membeli Air Jordan 35 karena banyak sekali sepatu basket lainnya yang dijual dengan harga yang lebih kompetitif dibanding Air Jordan 35. Kemudian, buat Anda yang kakinya lebar dan Anda memilih size yang terlalu pas, maka ada beberapa bagian yang akan membuat kaki Anda sakit. Yang pertama di bagian dalam karena ada beberapa bahan jahitan tebal di situ membuat kaki Anda mudah tergesek, apalagi buat Anda yang pakai kaos kaki tipis tidak akan nyaman menggunakan sepatu itu. Oke, itulah beberapa keunggulan dan sedikit kekurangan yang membuat kami memasukkan Air Jordan 35 di urutan ketiga. Wah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa kami memasukkan Adidas Pro Boost Low di urutan kedua. Oke, kenapa begitu? Yang pertama, sepatu ini cocok untuk segala jenis karakter kaki karena ini bukan signature shoes. Kedua, sepatunya dijual dengan harga yang cukup terjangkau karena 1,6 jutaan saja secara harga retailnya. Jadi banyak sekali harga yang sudah lebih murah dari harga retail tersebut. Kemudian yang ketiga, pilihan colorway-nya menarik. Dan yang keempat, Anda yang suka dengan sepatu basket Adidas modern dan butuh rasanya empuk dari boost dapat, kemudian keringanan dari light strike dapat, maka Anda harus membeli Adidas Pro Boost Low itu. Sepatu itu benar-benar nyaman digunakan, bahkan buat yang pertama kali menggunakan langsung diajak main cepat, maka Adidas Pro Boost Low tidak akan ada masalah ketika Anda menggunakannya. Paling saya suka dari sepatu itu adalah fitnya.
jadi cukup nyaman buat kaki saya yang cukup lebar. Dan yang paling menarik lagi adalah respon bantalannya itu. Jadi biasanya kan Anda mendapatkan light strike itu minim respon, tapi dia ringan. Kemudian Anda mendapatkan boost, banyak sekali rasa empuk yang dihadirkan, tapi sepatunya biasanya berat. Nah, keduanya disambungkan menghadirkan sebuah sepatu yang benar-benar cushioningnya menarik sekali. Makanya kami juga penasaran dengan generasi setelahnya. Kabarnya Adidas Harden Volume 5 juga mengaplikasikan hal serupa. Patut ditunggu, dan itulah yang membuat kami memantaskan Adidas Pro Boost Low di urutan kedua. Oke, sampai di penghujung acara, dan ini adalah urutan pertama sepatu terbaik pilihan kami. Dan ini adalah salah satu spot terbaru di Playfield Jakarta Barat. Saya suka banget suasana cozy, dan di sini juga bisa bersantai setelah main basket. Mbak, mau wariswet dong? Terima kasih. Dan inilah nomor 1. Ada Nike LeBron 18. Oke, kenapa LeBron 18? Karena sepatu ini benar-benar bisa dibilang sepatu terbaik yang ada di lapangan saat ini. Yang pertama, sepatu itu berkelas banget. Jadi buat Anda yang memiliki budget tidak murah 2,9 jutaan, maka Anda bisa memilih sepatu ini sebagai sepatu impian Anda. Karena bahannya berkelas, jadi cukup nyaman digunakan, dan warnanya juga menarik banget. Kemudian buat Anda yang suka sepatu basket potongannya medium, apalagi memiliki bantalan yang cukup responsif, maka Nike LeBron 18 adalah pilihan yang tepat. Kemudian ada lagi peningkatannya di bagian kuncian. Jadi walaupun Anda biasanya tahu kalau Nike LeBron itu mudah sekali ankle karena dia memiliki midsole yang cukup tebal, kemudian dia juga memiliki traksi yang cukup ramping, tapi sepatu ini memiliki beberapa material yang keras di bagian belakang sehingga membuat Anda tetap akan mendarat dengan stabil. Mungkin kekurangannya cuma dikit. Yang pertama, sepatu ini dijual cukup mahal, jadi buat Anda seorang pelajar ataupun yang masih membeli sepatu minta dengan orang tua, maka Anda harus lebih baik lagi mendapatkan prestasi untuk mendapatkannya. Kemudian sepatu ini juga memiliki bahan yang bisa dibilang tidak kuat untuk penggunaan di lapangan outdoor. Jadi seandainya membeli LeBron 18, maka Anda tentunya sudah memilih beberapa lapangan yang biasa Anda gunakan untuk menggunakan sepatu ini. Oke, jadi demikianlah hasil penjelasan kami mengenai best of the best 10 sepatu terbaik yang sudah kami coba dari ratusan sepatu. Tentu ini adalah 10 terbaik yang bisa Anda pertimbangkan untuk membelinya saat ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kemana Nike PG4, KD13, Why Not Zero 3, atau bahkan Curry 7. PG4 menurut kami kurang nyaman, terutama Anda akan terkendala dalam pemilihan size. Sementara KD13 meskipun empuk, namun dibanderol dengan harga yang cukup mahal, serta tampil dengan bahan yang standar. Sedangkan Why Not Zero 3 dan Curry 7, andai saja bisa memasukkan 12 nama, maka kami akan memasukkan 2 nama ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id, sementara yang mau pesan sepatu yang gak rilis di Indonesia, ataupun mau lihat sepatu-sepatu yang kami jual di harga retail, ataupun di bawah harga retail, bisa langsung ke headshoes.store. Terima kasih untuk Playfield yang sudah memberikan tempatnya untuk kami, dan buat Anda yang suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, ciao!